Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Devika Biladak. Saya dari SMP Negeri 1 Pelita Kelapa Lima. Pada saat ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Sederhana Lebih Baik. Pada suatu hari, tinggallah sebuah keluarga sederhana yang hidup di desa. Mereka terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya yang bernama Ali. Ali sudah berusia 13 tahun. Pekerjaan ayah dan ibu Ali yaitu berkebun di lahan mereka. Ayah dan ibunya Ali menanam banyak tanaman sayur-sayuran dan juga umbi-umbian, serta masih banyak tanaman lainnya yang mereka tanam. Suatu pagi, Ali langsung bersiap hendak pergi ke sekolahnya. Sesampainya di sekolahnya, ia pun langsung belajar. Pada saat jam istirahat, Ali membuka bekal makanannya yang sudah disediakan ibunya sebelum ia berangkat ke sekolah. Bekal makanan yang disediakan ibunya yaitu ubi jala rebus dan sayur bayam. Ketika Ali hendak makan, tiba-tiba temannya yang bernama Chelsea dan Adul menghampirinya. Mereka juga membawa bekal mereka masing-masing. Chelsea membawa mie goreng dan sate, sedangkan si Adul membawa gorengan. Ketika mereka melihat makanan Ali yang sederhana, mereka langsung mengejeknya. Kata Chelsea, "Lah, kok makanan kamu cuma seperti itu sih?" "Iya, beda seperti kami. Makanan kami itu enak-enak dan juga minuman yang kami bawa setiap hari ke sekolah itu minuman yang manis. Tidak seperti kamu, setiap harinya hanya membawa air putih saja. Pasti rasanya hambar dan tidak enak." Mendengar perkataan kedua temannya itu, Ali merasa sedih dan malu. Ia berkata dalam hatinya, "Ya Tuhan, kenapa aku harus terlahir dari keluarga yang miskin?" Ketika bel pulang sekolah sudah berbunyi, Ali langsung pulang. Ketika Ali tiba di rumah, ia disambut dengan kedua orang tuanya yang sedang duduk makan di meja makan. Pada saat itu, wajah Ali terlihat murung karena ia masih mengingat perkataan yang dikatakan oleh kedua temannya tadi dan juga dari orang tuanya yang tidak pernah membawakan bekal makanan yang dia inginkan. Ibunya yang melihat wajah anaknya itu yang terlihat murung, ia pun penasaran kepada anaknya itu dan berkata, "Nak, kok wajah kamu terlihat murung? Apa yang terjadi?" "Iya nak, ayo ceritakan pada kami." "Ini semua gara-gara ayah dan ibu, karena kalian orang miskin, sehingga aku selalu diejek dan direndahkan oleh teman-temanku di sekolah." "Mengapa kamu bisa berkata seperti itu, Ali?" "Iya, ibu tak sangka kamu bisa berkata sekasar itu di depan orang tuamu sendiri." "Sudah, pokoknya aku benci ayah dan ibu." Mendengar perkataan Ali, orang tuanya Ali merasa bersalah karena mereka belum bisa memberikan apa yang dia inginkan. Keesokan paginya, Ali langsung bersiap hendak pergi ke sekolah. Karena masih kesal pada orang tuanya, ia pergi tanpa berpamitan kepada kedua orang tuanya. Sesampainya di sekolahnya, seperti biasa, ia hanya terdiam dan tidak berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Kemudian, tiba-tiba Pak gurunya langsung masuk ke kelas karena sudah waktunya jam pelajarannya berlangsung. Kata Pak Guru, "Selamat pagi anak-anak." "Pagi, Pak."
Pagi, Pak. Pagi, Pak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Lalu, teman Ali yang bernama Bunga pun berkata, Chelsea, Pak. Dia sakit perut. Ali pun merasa kaget dan merasa heran. Dalam hatinya berkata, kenapa bisa Chelsea sakit? Tidak biasanya ini terjadi. Ya sudah, sebentar kita menemuinya bersama-sama. Ketika bel pulang sekolah berbunyi, Pak Guru, Ali dan teman-temannya langsung pergi menuju ke rumahnya Chelsea. Ketika mereka semua sampai, Pak Guru langsung masuk ke rumahnya Chelsea dan berbincang-bincang dengan kedua orang tuanya Chelsea tentang apa yang menyebabkan Chelsea bisa sakit separah itu. Orang tuanya berkata, yang menyebabkan Chelsea sakit karena ia sering memakan makanan yang tidak bergizi dan tidak sehat. Ketika Chelsea melihat orang tuanya yang sedang berbincang-bincang dengan gurunya, ia pun langsung memanggil Ali, katanya, Ali, kemarilah. Ali pun langsung pergi menghampiri Chelsea. Ali, aku minta maaf karena selama ini aku sudah keterlaluan padamu. Pagi tadi aku bersama orang tuaku pergi ke rumah sakit karena aku merasa perutku sangat sakit. Lalu kata dokter yang menyebabkan perutku sakit karena aku sering memakan makanan yang tidak bergizi dan tidak sehat. Maafkan aku, Ali, karena aku sudah mengejek bekal makananmu yang hanya singkong dan ubi jalar, serta jenis umbi-umbian lainnya yang setiap hari kamu bawa ke sekolah. Dan juga aku selalu membanggakan bekal makananku yang terlihat mewah dan terlihat enak. Maafkan aku, Ali, ternyata selama ini makananmu lah yang paling bergizi. Mungkin ini adalah teguran dari Tuhan bagiku, Ali. Iya, Ali, maafkan kami karena kami sudah mengejekmu selama ini. Aku sudah memaafkan kalian semua. Setelah mereka semua selesai menjenguk Chelsea, termasuk Ali, selama perjalanan pulang, Ali ingin segera tiba di rumah dan ingin segera meminta maaf kepada kedua orang tuanya itu. Setibanya Ali di rumah, Ali langsung masuk dan melihat kedua orang tuanya sedang berbincang-bincang di ruang tamu. Ali pun langsung menghampiri kedua orang tuanya itu dan berkata, Ayah, Ibu, maafkan Ali karena Ali sudah keterlaluan pada kalian. Pagi tadi, Ali dan Pak Guru serta teman-teman Ali pergi ke rumahnya Chelsea karena Chelsea merasa perutnya sakit. Lalu, kata orang tuanya Chelsea, ternyata yang menyebabkan Chelsea bisa sakit karena ia sering memakan makanan tidak bergizi. Maafkan Ali ya, Bu, karena Ali mengira selama ini bekal makanan yang ayah dan ibu bawa setiap hari ke sekolah yang hanya singkong dan jenis umbi-umbian lainnya hanya membuat Ali malu dan selalu diejek teman-teman Ali. Namun Ali sadar selama ini bekal makanan yang ayah ibu bawa pada Ali banyak memberikan manfaat bagi Ali, terutama bagi kesehatan Ali ya, Bu. Maafkan Ali. Iya nak, kami sudah memaafkanmu. Kami juga minta maaf padamu, Ali, karena kami belum bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Mereka pun saling memaafkan dan Ali sangat bersyukur karena ia masih bisa memakan makanan yang bergizi meskipun ia terlahir dari keluarga yang miskin. Terima kasih.